Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala anhu wa nafa'ana bihi wa bi'ulumi fid dharain amin. Mata awhashaka min khalqihi fa'lam annahu yuridu an yaftaha laka babal unsi bih. Ketika Allah membuat kamu merasa jemu atau bosan, ketika Allah membuat kamu merasa jemu atau bosan min khalqihi, bersama makhluknya, fa'lam, maka ketahuilah, annahu yuridu, bahwa sesungguhnya Allah yuridu, telah akan menghendakimu, ayyaftahalakah, akan membuka bagimu, babal unsibih, yaitu pintu kesenangan dan kedamaian, bihi, bersama Allah subhanahu wa ta'ala. Baik, setelah kita lumayan lama libur, hampir 1 bulan ya, 3 minggu, 4 minggu kita libur, karena kebetulan Allah berikan saya kesempatan untuk arol kubbatal hadra tiap hari, melihat kubah hijau selama 5 hari di Madinah. Makanya kenapa sholawat atau syair tadi yang selalu dibaca, mau malam Jumat, mau malam Ahad, karena memang di situ ada kalimat narju nadhrah dan aro kubbatal hadra. Jadi melihat kubah hijau. Kubah hijau itu adalah kubah di atas rumahnya Nabi yang sekarang jadi Masjid Nabawi. Jadi di atas rumah beliau itu kubahnya itu hijau sendiri. Makanya arol kubbatal hadra. Jadi kubah ya kubah masjid itu, dan itu tepat berada di atas makam kediaman beliau sallallahu alaihi wasallam yang sekarang menjadi menjadi tempat istirahatnya, menjadi pasarean kalau bahasa kita. Dan kita sekarang, karena kebetulan momen ini adalah momen Agustus, kita sudah merdeka 79 tahun. Mudah-mudahan kita doakan para pejuang kita, para founding fathers, para bapak-bapak pahlawan pendiri negara ini, amalnya diterima oleh Allah dan dosa-dosanya Allah Ta'ala ampuni, serta Allah balas setiap pengorbanannya, baik dengan hartanya, dengan darahnya, dan juga dengan nyawanya. Allah balas dengan balasan yang terbaik menurut Allah Subhanahu wa ta'ala. Al-Fatihah. Baik, sebagaimana tema yang kita tulis di flyer yang sudah kita baca, bahwa bagaimana menjadi jiwa yang betul-betul memiliki rasa merdeka. Jiwa yang merdeka itu adalah jiwa yang di sini disebutkan mata auhasyaka, yaitu jiwa yang telah merasa bosan dengan makhluk Allah. Makhluk itu bukan hanya sesama manusia. Jadi makhluk itu berarti ya selain Allah Ta'ala. Selain Allah itu disebut sebagai makhluk. Orang yang telah merdeka itu, dia sudah merasa bosan, dia sudah tidak ada rasa butuh dengan makhluknya Allah. Jadi mereka sudah tidak memiliki rasa butuh apapun dengan makhluk-makhluk Allah Subhanahu wa ta'ala. Terus kalau dia tidak butuh kepada makhluknya Allah,
dia sudah merasa bosan dengan makhluknya Allah, maka kata beliau, orang itu telah dikehendaki oleh Allah Ta'ala untuk merasa nyaman bersama Allah. Jadi untuk merasa nyaman bersama Allah, merasa tenang bersama Allah. Ada teman saya yang selalu mengatakan, bilang begini, gimana saya ini, tolong didoakan. Saya selama ini yang saya kejar itu bayang-bayang. Dunia itu adalah bayang-bayang dari kita sendiri. Terus dia selalu bilang bahwa saya itu lah kok nabeng jeung bejengan. Orang ngejar bayang-bayang itu tidak akan pernah sampai. Cobalah kita berdiri, kita berusaha untuk menyentuh bayangan kita, itu enggak mungkin. Gimana caranya? Dibalik, bayangan mengejar kita. Gimana? Ya kita lari menuju kepada sumber cahaya. Kan yang membentuk bayangan itu cahaya. Contoh, saya di sini sekarang karena ada lampu sorot di situ, ada bayangan saya di sini kan. Nah, kalau saya bergerak ke situ maka bayangan ini ikut. Tapi kalau saya berusaha ngejar bayang-bayang itu, ngejar sesama makhluk, ngejar dunia dan sebagainya, maka saya akan bertambah jauh dari pusat cahaya. Jadi Allah Ta'ala bilang, Allahu nurus samawati wal ard. Aku ini cahaya langit dan bumi. Yang harus kita kejar, yang harus kita tuju sebenarnya adalah cahayanya Allah, bukan yang lain. Jadi yang harus kita kejar adalah cahayanya Allah Ta'ala. Jadi cahaya itu yang harus kita tuju. Baru kemudian yang namanya bayang-bayang kita itu akan mengejar kita. Kalau kita kan tidak. Yang kita kejar adalah bayang-bayang itu sendiri. Kan semua ciptaan Allah itu bayangan Dia. Allah itu bilang bahasanya, Allahu nurus samawati wal ard. Allah itu cahaya langit dan bumi. Berarti semua yang ada di alam semesta ini adalah pantulan dari bayangannya Allah Ta'ala. Jadi yang kita kejar bukan bayangan, tetapi yang harus kita kejar adalah pusat cahaya itu sendiri. Maka untuk sampai kepada yang namanya pusat cahaya, kita harus perlu melalui tahapan-tahapan pendidikan jiwa, pendidikan kolbu, kemudian pendidikan ruh. Sedangkan hari ini pendidikan kita itu bukan pendidikan jiwa, apalagi pendidikan ruh, sangat jauh sama sekali. Pendidikan hari ini masih fokus kepada intelektualitas, masih fokus kepada kecerdasan otak. Padahal ketika kecerdasan otak itu tidak diiringi dengan kecerdasan kolbu, maka kecerdasan otak itu hanya akan menipu kita dari perjalanan, memalingkan kita dari perjalanan menuju kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, seperti itu. Makanya ketika seseorang, saya pengen merdeka dari jiwa saya yang tersesat misalkan. Jadi kita memang sengaja bikin tema itu, jadi jiwa-jiwa tersesat di era kemerdekaan. Artinya apa? Negaranya sudah merdeka secara faktual, secara de facto dan de jure kita sudah benar-benar merdeka. Tetapi apakah kita ini sudah betul-betul merdeka? Jiwa kita sudah betul-betul merdeka? Pandangannya kaum sufi, pandangannya para ulama ahli kolbu ma'rifatullah, yang disebut merdeka itu adalah ketika seseorang melakukan penghambaan kepada Allah, tujuan utamanya satu, yaitu Allah itu sendiri bebas, bersih dari keinginan terhadap yang lain. Dia tidak menginginkan surga, dia tidak menginginkan pahala ataupun selainnya, dia tidak menginginkan itu semua. Kenapa? Karena orang-orang seperti itu sudah nyampe tahap akhir dalam definisi ibadah. Jadi ibadah itu ada namanya ibadatun ubudiyah, ada namanya
ubudah. Jadi ada namanya ibadah, ubudiyah, ubudah. Ubudah ini yang bebas. Dia melakukan sesuatu betul-betul murni karena Allah Subhanahu wa taala, tidak karena yang lain. Hanya untuk sampai kepada tahap ini, sampai kepada fase ini, manusia harus berperang. Kalau dulu kita berperang, Rasulullah itu menyatakan raja'na min jihadil asghar ila jihadil akbar. Kita pulang dari perang yang kecil menuju perang yang lebih besar. Perang Badar itu adalah perang yang menurut para sahabat, dan itu pertama kali terjadinya perang, sudah sangat berat rasanya bagi para sahabat itu. Tapi kemudian Rasulullah masih menyampaikan, kita pulang dari perang yang kecil menuju perang yang lebih besar. Kemudian beliau menyatakan, perang yang lebih besar itu apa ya Rasulullah? Jihadun nafas, yaitu perang melawan diri kita sendiri. Perang melawan diri kita sendiri itu kenapa dikatakan berat? Allah itu bilang, al-insanu sirri, manusia itu rahasiaku, wa ana sirruhu, dan aku rahasianya manusia itu sendiri. Makanya di dalam Al-Quran itu banyak sekali ayat yang menjelaskan, memerintahkan kita untuk belajar tentang diri kita sendiri. Yang paling jelas adalah wa fi anfusikum afala tubsirun. Dan kita disuruh lihat kepada diri kita sendiri, diri yang mana yang kemudian yang disebut sebagai manusia. Makanya manusia itu kan ada dua, ada jasad, ada ruh. Gampangnya gitu. Jasad ini orang atau orong maturana. Orong itu ya bungkus. Jadi kalau orang bilang apa namanya, sarungnya bantal, itu kan orong biasanya. Itu bungkusnya. Jadi bungkusnya itu adalah badan ini. Tetapi apakah jiwa kita atau jati diri kita itu adalah ruh? Ya bukan. Jadi anggaplah pertemuan antara ruh dengan jasad itu menghasilkan yang namanya jati diri atau menghasilkan yang namanya sir. Jadi ini yang harus kita cari, yang harus kita fahami. Untuk sampai kepada tahapan sir itu, di dalam metodenya, caranya hanya satu, yaitu dengan proses awal itu melakukan tazkiyatun nafas, melakukan penyucian diri, penyucian jiwa. Kenapa jiwa ini harus disucikan? Karena kita sudah terlanjur ternoda. Jiwa kita ini sudah terlanjur ternoda, terlanjur kotor. Dengan apa? Dengan seluruh hasrat, seluruh keinginan yang tidak pernah selesai. Kita ini kalau yang namanya keinginan dan hasrat tidak pernah selesai. Akan selesai hasrat beserta keinginan itu manakala orang itu sudah berpaling dari makhluknya, yang dia tuju adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Baru seperti itu. Suatu saat Abi Yazid Al-Bustami, seorang sufi era awal itu yang mempopulerkan konsep, kalau dalam dunia ilmiah disebut sebagai konsep ya, atau teori ittihad. Ittihad itu apa? Ittihad itu adalah menyatunya seorang hamba secara rasa dengan Allah Ta'ala, bukan secara zat. Menyatunya seorang hamba dengan Allah Ta'ala itu secara rasa. Gimana caranya? Abi Yazid itu telah dianugerahkan oleh Allah Ta'ala kemampuan melepaskan diri dari sifat manusiawinya. Melepaskan diri dari sifat manusiawi.
Kayak apa sifat manusiawi? Makan, minum, tidur dan sebagainya itu sudah diatur oleh dirinya, bukan diatur oleh badannya. Kita ini kan kebiasaan tiap harinya kan diatur badan. Apa iya kita yang ngatur? Mata, belum waktunya tidur, kerjaan belum selesai, jangan tidur dulu gitu. Gak bisa, kalau dia sudah kadung minta tidur ya tidur kita. Lah, katanya badan ini milik saya gitu. Lah, yang harus menjadi pengendali betul di dalam diri kita adalah saya yang sesungguhnya. Baru kita akan merdeka menjadi jiwa itu. Saya yang sesungguhnya sekarang bukan waktunya tidur umpamanya. Sekarang belum waktunya makan gitu. Sehingga apa? Dilatih oleh Allah Ta'ala. Melatih kita dengan apa? Sekarang belum waktunya makan. Kapan itu? Ketika Ramadan. Siang-siang kita lapar, maka jiwa itu akan bilang belum waktunya berbuka, masih nanti maghrib. Jadi kita itu bagian dari melatih badan ini untuk sampai kepada Allah Ta'ala dia dengan cara begitu. Nah, Abi Yazid termasuk orang yang sampai di situ. Makanya beliau mengucapkan faham ittihad itu, ittihad. Satunya ada namanya Husin bin Mansur Al-Hallaj yang terkenal itu, yang beliau juga termasuk seorang sufi yang kemudian dihukum mati karena pahamnya berseberangan dengan paham penguasa dan kebanyakan ulama pada masa itu. Tetapi ketika dihukum, di sebagian riwayat mengatakan dipenggal dan setelah itu dibakar, debu dari jenazahnya itu masih melafadzkan la ilaha illallah.